Aku pernah percaya bahwa cinta adalah tentang memberi tanpa menghitung. Aku yakin kalau aku berkorban cukup banyak, aku akan dipilih selamanya. Nama aku Pranda. Usiaku masih 25 tahun saat semua ini terjadi. Banyak orang bilang, aku beruntung. Wajahku menarik, tubuhku terawat. Aku bisa memilih hidup yang mudah, tapi aku memilih satu pria. Aku memilih setia. Aku bertemu Arman di masa ketika hidupku sedang naik. Aku bekerja. Aku mandiri. Aku punya mimpi sendiri. Arman datang dengan cara yang meyakinkan. Ia tahu caranya membuatku merasa aman. Ia bicara tentang masa depan. Ia bicara tentang keluarga. Ia membuatku percaya bahwa bersamanya, aku tidak perlu khawatir. Aku jatuh cinta kepadanya, dan aku sangat menyayanginya. Kami menikah tidak lama setelah itu. Hari-hari awal terasa hangat. Aku merasa akhirnya berada di tempat yang tepat. Aku mulai mengurangi hal-hal yang dulu penting bagiku. Aku pelan-pelan menggeser hidupku agar berputar di sekelilingnya. Aku berhenti bekerja, bukan karena dipaksa. Aku melakukannya karena cinta. Aku ingin jadi istri yang selalu ada. Aku ingin rumah yang nyaman saat ia pulang. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan semuanya. Aku merawat diriku. Aku ingin tetap terlihat menarik di matanya. Aku menolak banyak ajakan teman. Aku menjauh dari dunia lamaku. Aku yakin pengorbanan itu wajar. Di luar, orang-orang melihat kami sebagai pasangan ideal. Suami mapan, istri cantik, dan setia. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Terus terbawa kesabaran, aku tidak sadar. Tiba-tiba sikap dia mulai berubah secara perlahan. Perubahan tidak datang tiba-tiba. Awalnya hanya hal kecil. Pulang, lebih malam. Jawaban, singkat. Perhatian yang pun juga mulai jarang. Aku memilih diam. Aku takut curigaku akan merusak segalanya. Aku membela suamiku. Bahkan di dalam pikiranku sendiri. Aku mulai sering sendiri di rumah. Aku tetap berdandan. Tetap rapi. Tetap menunggu kapanpun dia pulang. Tapi perasaan sepi tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Ada dingin yang tidak terlihat, tapi terasa. Aku mulai menyalahkan diri sendiri. Aku berpikir mungkin aku kurang menarik, kurang menyenangkan, kurang sempurna. Aku berusaha lebih keras, lebih sabar, lebih mengalah. Sampai suatu malam, aku sadar, cinta yang aku jaga sendirian selama ini mulai terasa berat. Aku bingung, harus bagaimana hidup setiap malam, sendirian menanti dia, yang tidak tahu kapan dia pulang. Aku hamil. Saat itu aku menangis karena bahagia. Aku pikir ini hadiah. Aku pikir ini akan jadi permulaan untuk memperbaiki semuanya. Aku mulai berharap lagi, mengharapkan dia kembali untuk menemaniku dalam prosesnya kelahiran. Aku mulai bermimpi lagi. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Impian yang selama ini kuharapkan ternyata tidak pernah tergapai. Tidak pernah kurasakan kedatangannya selama 9 bulan. Ia semakin menjauh. Aku sering sendiri. Aku merasa seperti menjalani kehamilan sendirian. Lalu semuanya hancur. Aku kehilangan anak itu. Aku terbaring di rumah sakit tanpa genggaman tangan siapapun. Aku menatap langit-langit dan bertanya, di mana suamiku saat aku paling membutuhkan? Saat itu aku tahu, ada luka yang tidak akan pernah sembuh lagi. Walaupun dia kembali. Setelah itu, dia pulang dan kebenaran pun mulai menampakkan diri. Mulai dari perubahan sikap, kebohongan kecil, dan alasan yang tidak masuk akal. Aku menyikapinya dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa kepadaku. Aku tidak langsung marah. Rasa sayangku mulai hilang secara pelan-pelan. Aku akhirnya melihat dengan mataku sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal, untuk menjelaskan. Dan itu sudah aku lihat di depanku. Aku dikhianati. Orang ketiga itu nyata. Aku hanya bayangan di rumah. Rumah yang pernah kuanggap surga. Yang kuanggap dia setengah dari nyawaku. Tapi apa? Dia malah main api di belakangku. Aku cukup dibuat kecewa dengan sikapnya selama ini. Aku tidak berteriak. Aku tidak memohon. Aku hanya merasa kosong. Semua pengorbanan yang dulu kuberikan terasa sia-sia. Semua yang kupunya, harta benda, semua aku berikan. Semua kesetiaan yang kujaga terasa tidak berarti. Aku sadar, aku mencintai terlalu dalam sampai melupakan diriku sendiri. Aku pergi, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain.
Walaupun rasa itu perlahan pudar, wanita mana yang kuat melihat suaminya bawa pulang wanita lain, serasa tidak dianggap diriku ini, dan dipandang rendah di matanya. Aku meninggalkan rumah itu tanpa tahu masa depan. Aku hanya membawa luka dan satu tekad. Aku harus hidup. Hari-hari setelah itu berat. Aku merenung. Aku menangis. Aku sempat meragukan diriku sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar, jika luka ini terus kurasa, maka tak akan ada habisnya. Semua aku pasrahkan ke Sang Pencipta, dan aku belajar berdiri lagi selayaknya janda yang menghidupi dirinya. Aku bekerja kembali. Aku mulai mengenal diriku yang lama. Aku belajar mencintai diriku yang baru. Aku tidak lagi menunggu diselamatkan, dan akulah yang akan menyelamatkan diriku sendiri. Sekarang aku tahu, cinta bukan tentang mengorbankan diri sampai habis. Kesetiaan harus dua arah, dan harga diri tidak boleh ditukar dengan janji. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan diriku yang lama kembali, dan itu cukup. Pesan yang dapat diambil adalah, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Cinta yang tulus tidak harus membuatmu kehilangan diri sendiri. Setiap pengorbanan harus diimbangi rasa hormat dan kesetiaan. Jangan takut untuk memilih dirimu sendiri. Bangkitlah dari luka. Cintai dirimu sebelum berharap dicintai orang lain. Kesetiaan itu dua arah, dan harga dirimu tidak boleh ditukar dengan janji kosong. Ingat, kehilangan bisa mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Jangan biarkan pengkhianatan menghapus siapa kamu. Hidup terus berjalan, dan kamu berhak menemukan bahagiamu sendiri.